Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi di hari ini, hari Senin tanggal 17 Oktober tahun 2022. Di sini Pak Dian akan memberikan sebuah materi tentang wawasan kebinekaan global. Nah, yang perlu kalian ketahui dari wawasan ini adalah nanti yang kita ambil dari materi tersebut adalah damai mulai dari diri. Gitu ya? Oke, masih semangat? Masih. Oke, Pak Dian lanjutkan. Untuk capaian pembelajaran yang nanti akan kita capai di sini adalah setelah mempelajari tentang damai mulai dari diri, siswa diharapkan yang pertama memahami konsep tentang ragam identitas diri. Jadi siswa nanti bisa mengetahui semua tentang identitasmu masing-masing. Tahu identitas ya? Tahu. Oke, yang kedua, mampu memberikan contoh sikap welas asih pada diri sendiri. Seberapa besarkah kalian itu mengetahui tentang dirimu sendiri dan seberapa sayangkah kalian tentang dirimu sendiri? Nah, itu nanti untuk capaian pembelajaran kita. Terus yang selanjutnya yaitu pertanyaan pemantik. Iya, pertanyaan yang pertama. Pernahkah Anda merasa malu, tidak percaya diri terhadap identitas diri Anda, sehingga Anda merasa perlu menyembunyikan identitas tersebut agar tidak diketahui orang lain? Pernah tidak merasa malu? Pernah. Pernah tidak percaya diri? Pernah. Pernah menyembunyikan identitasmu? Pernah. Yang kedua, mengapa muncul perasaan tersebut? Kira-kira karena apa? Kenapa identitasmu harus disembunyikan? Karena malu. Selain malu, tidak percaya diri. Nah, itu ya. Terus yang ketiga, apakah Anda merasa percaya diri menampilkan diri yang utuh tanpa ada perasaan malu atau diperlakukan tidak baik karena identitas Anda? Nah, di saat Anda mempunyai identitas yang mungkin harus itu kalian sembunyikan, pernahkah Anda itu punya rasa, saya tidak malu dengan identitas saya, berarti saya harus menampilkan diri saya seperti apa adanya? Pernah enggak? Pernah? Oke, mudah-mudahan semua siswa pernah seperti itu. Terus yang selanjutnya, aktivitas. Nah, ini kegiatan kita. Ayo kita mulai dengan bermain identitasku. Guru akan menyebutkan satu identitas. Anda boleh berdiri apabila itu memang identitas sesuai dengan diri Anda. Nah, jika nanti saya menanyakan tentang identitas yang merasa yang saya tanyakan itu ada pada diri Anda semua, silakan boleh berdiri. Setuju? Setuju. Oke. Identitas yang pertama, warna kulit putih. Yang merasa kulitnya putih, silakan boleh berdiri. Menurut Anda sendiri, saya merasa putih, silakan boleh berdiri. Tidak ada? Tidak ada. Pertanyaan yang kedua, warna kulit hitam. Yang merasa hitam berdiri. Wow, berarti semua merasa hitam ya? Nah, percaya diri enggak? Oke, sip, bagus. Silakan boleh duduk kembali. Iya. Pertanyaan yang ketiga, jenis rambut lurus. Yang merasa rambutmu lurus, baik putra maupun putri, silakan boleh berdiri. Oke, bisa diingat-ingat ya temannya yang merasa rambutnya lurus. Oke? Oke, silakan boleh duduk.
Pertanyaan yang selanjutnya, yang keempat, jenis rambut ikal. Yang mempunyai rambut ikal, baik putra maupun putri, boleh berdiri. Ya, akhirnya ketahuan semua ya, identitas diri. Oke, silakan duduk. Yang selanjutnya, nomor 5, postur badan kurus. Yang merasa kalian badannya kurus, merasa ideal, silakan boleh berdiri. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya? Oke, yang merasa kurus berarti ada 6. Oke, silakan duduk. Yang keenam, postur badan gemuk. Kalau kalian merasa badanmu gemuk, silakan boleh berdiri. Wow, merasa gemuk semua berarti ya? Ya, ini anak-anak yang makmur berarti. Silakan boleh duduk. Yang nomor 7, pertanyaan nomor 7, badan tinggi. Yang merasa kalian tinggi badannya, silakan boleh berdiri. Iya, lumayan. Ada 10 orang. Ya, silakan boleh duduk. Untuk pertanyaan yang terakhir, badan pendek. Yang merasa badannya pendek atau kurang tinggi, silakan boleh berdiri. Berarti sudah tahu ya? Oke, silakan duduk. Nah, ini adalah beberapa pertanyaan dari 1 sampai 8 yang sudah saya tanyakan. Dan kalian sudah mengetahui identitas diri kalian pribadi beserta beberapa teman yang ada di kelas ini. Gitu ya? Sudah paham? Oke. Untuk yang selanjutnya, pertanyaan yang selanjutnya adalah refleksi. Dari permainan tadi, coba diskusikan dan renungkan beberapa pertanyaan berikut ini. Yang nomor 1, apakah Anda selalu berada pada satu sisi identitas yang sama pada semua putaran permainan atau berubah-ubah? Nah, dari 1 sampai 8 yang merasa tadi berdiri terus, ada enggak? Pertanyaan 1 sampai 8. Ada berdiri, ada duduk ya? Berarti adalah berubah-ubah. Tidak ada yang sama, nomor 1 sampai 8. Yang kedua, apakah Anda tadi bertemu dengan seseorang yang satu identitas pada putaran pertama tetapi berbeda identitas pada putaran berikutnya? Ceritakan mengapa itu terjadi. Nah, dari soal pertanyaan tadi 1 sampai 8, di saat pertanyaan nomor 1, ada yang berdiri tidak? Tidak ada. Pertanyaan yang nomor 2, berdiri tidak? Hampir semua ya? Ya. Pertanyaan yang nomor 3, berdiri semua enggak? Nah, di saat kedua ini semuanya berdiri, berarti di pertanyaan yang ketiga ada yang duduk. Ya kan? Nah, kenapa bisa duduk? Ceritakan mengapa itu terjadi. Ada yang mau menjawab? Karena berbeda. Terus untuk yang ketiga, dari semua identitas tadi, mana yang menurut Anda paling penting dan berharga buat Anda? Coba urutkan dari 1 sampai 5. Oke, sudah disiapkan kertasnya? Oke. Sekarang kalian tuliskan, saya kasih waktu 1 menit, tuliskan dari 1 sampai 8 pertanyaan tadi, kalian urutkan 5 saja yang paling terpenting. Nah, dari 1 sampai 8. Mungkin yang terpenting adalah, Pak, saya yang terpenting adalah rambut saya. Bisa kalian urutkan, berarti yang kalian tulis adalah rambut. Yang terpenting kedua adalah warna kulit, Pak. Berarti kamu urutkan yang kedua adalah warna kulit. Ketiga, 4, 5, dan seterusnya. Oke? Sudah? Oke, silakan ditulis 1 sampai 5 saja. Silakan dikerjakan.
Kita coba nanti salah satu untuk menyebutkan. Iya, baru 3 dilengkapi. 2, 3. Yang ini ya sudah ada 3, tinggal 2. Yang kelompok ini oke, 4, 5. Sudah semua? Sudah ya? Sudah? Oke, kita coba paparkan beberapa siswa tentang beberapa pertanyaan tersebut. Mana yang terpenting dari 8 pertanyaan ini? Nomor 1, 2, 3, dan 4. Kalian urutkan sesuai yang terpenting sampai nanti ke bawah, ke bawah, ke bawah. Oke? Siap, G? Oke. Karena ini adalah tanggal 17, saya menginginkan yang merasa nomor absen 17 silakan berdiri. Iya. Silakan boleh dijawab urut-urutannya dari yang pertama sampai ke 5. Berdiri, berdiri, sambil berdiri. Nah. Yang pertama jenis rambut lurus, yang kedua badan gemuk, badan tinggi, warna kulit yang putih, jenis rambut ikal. Ya, ini dari teman kalian yang dari absen 17. Tepuk tangan. Nah, setelah absen 17, karena ini adalah di bulan Oktober, berarti absen 10. Yang merasa absen 10, silakan boleh berdiri. Yang pertama, warna kulit hitam, postur badan gemuk, badan pendek, jenis rambut lurus, postur, iya. Ya, tepuk tangan untuk absen nomor 10. Nah, kita ambil 2 contoh saja ya. Ini ada beberapa contoh yang sudah disebutkan oleh teman-teman kalian. Jadi teman-teman kalian ini sudah mulai mempunyai beberapa hal yang terpenting, 5 yang terpenting dari 8 pertanyaan tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu konsep. Konsep yang pertama, setiap orang punya banyak identitas. Saya yakin kalian semua itu identitasnya banyak. Mungkin dari hobi, dari kesukaan kalian apa, dari cita-cita kalian apa, dan sebagainya. Ada ya? Nah, kita punya banyak identitas dan di sini Pak Guru punya sebuah video. Video nanti kita coba kita dengarkan sama-sama. Halo, selamat datang di seri video pendidikan kecakapan hidup. Kali ini kita akan membahas tentang identitas diri. Yuk kita simak dulu kisah berikut ini. Manuel sedang memperhatikan Eko. Jago basket di sekolahnya. Ia sangat dikagumi oleh siswa-siswi lain. Manuel lalu memperhatikan Sari, YouTuber populer di sekolahnya. Sari juga banyak pengagumnya. Lalu, Manuel juga memperhatikan Sylvia, cewek tunarungu yang merupakan siswi teladan di sekolahnya. Ia sangat pandai matematika, IPA, IPS,
bahasa Inggris, hingga bahasa Indonesia. Saya ini bisa apa? Siapa yang suka sama saya ya? Tahukah kamu, tidak ada orang yang persis sama di dunia ini. Kembar siam pun memiliki banyak perbedaan. Setiap manusia dilahirkan dengan kepribadian, keunggulan, serta kelemahan masing-masing. Karena itu, prestasi masing-masing orang bisa berbeda sesuai dengan kepribadian, keunggulan, serta kelemahan masing-masing individu tersebut. Namun begitu, membandingkan diri adalah hal yang wajar. Ahli psikologi sosial Leon Festinger mengatakan bahwa membandingkan diri dengan orang lain adalah sebuah cara untuk mengevaluasi diri dengan tujuan untuk menjadi lebih baik lagi. Kita cenderung membandingkan diri dengan orang yang mirip dengan kita. Namun begitu, ingat, kalau membandingkan dirimu dengan orang lain lebih banyak memberikan dampak buruk daripada dampak baik, misalnya membuat kamu menjadi tidak percaya diri, lebih baik kamu fokus untuk mengembangkan diri sendiri. Yang terpenting di masa remaja adalah menemukan jati diri. Apa yang kamu sukai? Apa yang tidak disukai? Apa yang penting bagi kamu? Apa yang membuatmu merasa bangga pada dirimu sendiri? Apa yang terasa mudah buatmu? Apa yang membutuhkan lebih banyak waktu buatmu untuk menguasai? Hal yang mudah bagi kamu, misalnya menghafal, bisa jadi sulit dilakukan oleh temanmu. Sementara itu, temanmu bisa jadi lebih cepat menguasai bidang olahraga, sementara kamu lebih lama. Sebaiknya kita berfokus pada hal-hal yang penting bagi kita dan dapat dengan mudah kita kuasai, daripada memaksakan diri mengikuti arus. Tentukan sendiri apa yang menurutmu adalah bentuk kesuksesanmu. Oleh karena itu, kita juga tidak boleh meremehkan teman-teman yang tampak belum berprestasi. Mereka hanya belum menemukan di mana mereka dapat mengekspresikan diri dengan baik. Siapa tahu, kelak mereka akan sangat berprestasi. Demikian juga dengan kamu. Tidak perlu berkecil hati bila kamu belum menemukan bidang dan keterampilan yang benar-benar kamu sukai. Perlu proses untuk menemukan jati diri. Sekarang, ayo kita berlatih. Dalam kelompok, kalian akan saling menanyakan dan bercerita apa yang kamu sukai, apa yang kamu tidak sukai, apa yang kamu rasa mudah melakukan, misalnya keterampilan atau kemampuan lainnya, apa yang terasa sangat sulit kamu lakukan. Dari semua jawaban di atas, kira-kira hal apa saja yang bisa kamu terus tekuni dan cocok dengan dirimu? Kamu juga bisa mendiskusikan soal ini dengan orang yang kamu percaya. Bisa orang tua, nenek, kakek, sahabat, guru, atau orang lain yang kamu percaya. Ceritakan hal-hal yang kamu suka dan tidak kamu suka agar mereka bisa mendukung kamu dengan baik. Ada banyak faktor yang menentukan prestasi seseorang. Di antaranya, keberanian untuk mencoba, ketekunan untuk terus mengembangkan diri, kemampuan untuk bekerja sama, serta berkomunikasi dengan orang lain, dan tentunya standar atau kriteria prestasi dari orang itu sendiri. Sebaliknya, perasaan takut, keinginan mendapatkan validasi berlebihan dari orang lain, serta perasaan kurang dicintai dan mencintai akan menghambat kamu dalam berprestasi. Di sini yang terpenting adalah saat kamu menemukan jati dirimu, kamu tidak perlu ragu untuk terus mengembangkan diri sesuai potensi unikmu. Terus berlatih dan kembangkan dirimu agar dirimu hari ini lebih baik dari kemarin. Bila kamu sudah menemukan jati dirimu, kamu boleh melakukan perbandingan dengan orang-orang lain yang menggeluti bidang sama. Ini akan membuat kamu memiliki ukuran perbandingan, tahu kelebihanmu dibandingkan yang lain, tahu kekuranganmu, dan bisa lebih termotivasi
untuk terus mengasah kemampuan serta memperbaiki diri. Terakhir, yang juga perlu kamu pahami, prestasi tidak selalu terkait dengan jumlah piala, nilai raport, atau acungan jempol like yang kamu dapat. Bentuk dari prestasi banyak sekali ragamnya. Yang pasti, kita semua sangat mendambakan perasaan dihargai. Itulah prestasi. Kita akan merasa berprestasi saat dihargai oleh siapapun. Oleh karena itu, menjadi orang yang pandai menghargai lebih berguna daripada menjadi orang yang nyinyir. Lebih berguna pula menghargai dirimu sendiri daripada mencari-cari kekuranganmu. Dengan menghargai teman-teman, kita sudah berkontribusi dan mendukung mereka agar semakin berprestasi. Sampai jumpa. Ya, itulah sebuah video dengan judul "Setiap Orang Punya Banyak Identitas". Jadi, karena identitas kita di sini itu banyak, yang merasa belum berprestasi tidak usah minder. Tadi sudah dijelaskan di dalam video bahwa prestasi itu bukan hanya piala dan sanjungan saja, tetapi di saat kalian menghargai temanmu, itu adalah sebuah prestasi. Oke, itu dari video. Untuk yang selanjutnya, yaitu setiap orang punya banyak identitas. Dari konsep yang pertama tadi, mungkin kita punya kesamaan identitas dengan seseorang, tetapi berbeda identitas agama dengan orang lain. Ya, kemungkinan kita di sini mempunyai identitas yang sama. Saya suka ini, dia juga suka ini, sama dengan saya, tapi ternyata agama beda. Menjadi permasalahan enggak? Enggak ya? Oke, yang kedua, ada identitas yang begitu saja kita terima sejak lahir dan tidak bisa diubah. Ada juga identitas yang kita bisa bangun, ciptakan, dan ubah. Yang selanjutnya, ada identitas yang kita anggap sangat penting. Jika orang merendahkan identitas tersebut, kita akan merasa sangat tersinggung. Nah, ini biasanya ada beberapa siswa, ada sebuah identitas yang memang itu sangat penting sekali, tetapi di saat identitas itu direndahkan oleh temannya yang lain, maka dia akan menjadi orang yang paling berbahaya. Iya kan? Pernah enggak merasakan seperti itu? Pernah ya? Oke. Yang selanjutnya, yang konsep yang kedua adalah gunakan standar diri sendiri. Setiap orang unik, tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Itu sudah jelas. Jadi kita tidak bisa membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Karena setiap manusia kodratnya satu orang dengan orang yang lain itu memang berbeda. Gitu ya. Nah, standar umum tidak bisa dijadikan patokan untuk mengukur diri sendiri. Misalnya, standar cantik menurut iklan di televisi tidak bisa jadi patokan itu kita. Jika kita melihat iklan di televisi, penyiarnya cantik, itu bukan patokan standar. Wah, orang itu cantik ya, berarti cantik saya itu sama dengan penyiar televisi tersebut. Nah, jadi yang namanya cantik, itu setiap orang memprediksikannya berbeda-beda. Mungkin menurut si A, ini cantik. Menurut si B, biasa saja. Menurut si C, luar biasa cantiknya. Menurut yang keempat, tidak cantik menurut saya. Nah, ini setiap orang mempunyai beda-beda. Nah, terus yang selanjutnya, konsep yang ketiga, gunakan standar diri sendiri. Standar itu berbeda-beda di setiap tempat dan waktu. Pernah enggak kalian berterima kasih pada dirimu sendiri? Belum? Belum. Pernah enggak kalian menghargai diri kalian sendiri?
Pernah. Dalam bentuk apa? Kira-kira bentuknya apa untuk menghargai dirimu sendiri? Berpenampilan terbaik saat mau berangkat sekolah? Ada? Menggunakan pakaian yang bagus? Mungkin? Mungkin. Nah, di sini kalian punya sebuah video yang mungkin akan sulit untuk kalian pahami, tetapi paling tidak kalian bisa mengetahui seberapa dalamkah saya mengetahui tentang diri saya sendiri. Gitu ya. Halo, aku Langit Biru. Selamat datang di tempatmu menemukan dirimu sendiri. Di podcast Bersorak Bahagia, eksklusif di Noise. Tempatmu berbagi kisah tentang cinta, persahabatan, keluarga, dan segala tentang ide. Selamat berpetualang bersamaku. Pesan untuk diri sendiri. Pesan yang diperdengarkan untuk setiap manusia bernyawa. Untuk dirinya sendiri. Anggap, untuk siapapun kamu yang mendengarkan, pesan ini datang dari atas untuk memelukmu. Setidak-tidaknya, untuk menemanimu di malam ini. Halo diri sendiri, apa kabarnya? Wah, rasanya aneh sekali bertanya pada diri sendiri bagaimana kabarnya. Baik. Lagian, kalau ditanya orang juga, aku akan jawab baik. Aku akan bilang, iya aku baik. Bagaimana? Kamu masih peduli dengan yang lain? Orang lain kabarnya lebih baik dari kamu? Kemudian ku jawab, iya, seperti biasa. Kabar orang lain selalu lebih baik daripadaku. Aku seringkali bertanya tentang orang lain. Bagaimana kabar mereka? Apa yang mereka lakukan? Mereka sedang baik atau tidak? Apa mereka sekarang sedang sedih? Semua kabar-kabar tentang orang lain. Tokoh utama dalam hidupku sepertinya mengemukakan aku. Karena aku merasa seperti manusia yang tidak berguna. Kadang merasa tidak dibutuhkan, kadang merasa sendirian, kadang merasa kesal dan kecewa, kadang mau berhenti berharap atas apapun juga di dunia ini. Apapun. Sungguh, aku tidak mau berkata-kata apapun lagi. Pernah terlintas dalam pikiran jahatku, bertanya tentang mengapa aku lahir di keluarga ini? Mengapa aku dilahirkan menjadi begini? Pertanyaan terpentingnya adalah, mengapa aku dilahirkan di dunia ini? Mengapa Tuhan masih memilih aku di antara sekian banyak benih yang bersaing menuju rahim ibuku? Mengapa terlahirnya harus aku? Sempat bilang juga sama diri sendiri. Kecewa sama diri, marah sama diri, gak bisa ngelakuin yang diri sendiri mau, gak bisa jadi yang terbaik, gak bisa kayak orang lain. Makanya buat apa lagi bertahan pada sesuatu yang tidak ada harapannya? Ada orang-orang yang berkata, aku masih bertahan di bumi bukan karena aku ingin. Aku hanya takut mati. Aku hanya takut neraka. Aku hanya takut orang-orang yang kutinggalkan menderita merasakan rasa yang ditinggalkan sebelum waktunya. Aku serius. Aku pernah mendengar ada seseorang berkata demikian. Aku tidak mau begitu. Tetapi berada dalam kegelapan sendirian itu meminta tolong kepada seseorang, kemudian berlari untuk diminta keluar dari kegelapan yang mencekam itu menakutkan. Ketika kamu sadar bahwa tidak ada seorang pun yang bisa benar-benar menolongmu, tidak ada orang yang benar-benar bisa mengangkatmu sampai kamu keluar dari lubangnya jurang yang dalam sekali. Bahkan kamu nyaris mati dalam peperangan itu. Beban yang benar-benar berat. Tetapi lagi-lagi, diri, terima kasih. Sungguh, terima kasih sudah berasa kuat. Terima kasih sudah merasakan sakit. Aku menghembuskan napas dalam-dalam, kemudian menghembuskan lagi dengan perlahan. Aku memeluk diriku sendiri. Pelukan yang ternyata menjadi pelukan ternyaman. Tempat yang dicari orang untuk pulang yang sebenarnya. Gak banyak yang mengerti kata bertahan. Terima kasih sudah bertahan.
Terima kasih tidak kalah dalam peperangan. Terima kasih masih percaya bahwa ada harapan. Diri, aku tahu hidupmu tidak seenak kelihatannya. Lihat, berapa banyak di antara mereka yang punya segalanya, tetapi tetap mengakhiri kehidupannya. Diri, lihat juga mereka yang terkenal bukan main. Keluarganya sempurna, segalanya terlihat indah, ternyata mereka mengakhiri nyawanya. Diri, lihat, kamu masih bertahan. Berat atau tidaknya cobaan itu, kamu coba katakan. Pasti bisa dilewati. Pasti ada cara lain. Pasti akan ada kabar baik. Pasti bisa. Pasti yakin ada caranya. Kamu meyakinkan dirimu padahal sudah tahu banyak yang mengatakan, ah elah mana bisa dia, dikit-dikit jatuh, dikit-dikit sakit, dikit-dikit gak bisa, apa-apa gak benar. Semua orang yang berkata seperti itu gak tahu sampai mana perjuangan kamu, Diri. Lama aku temukan diriku kehilangan maknanya. Kembali masuk kamar, mengurung diri, mengurung hati, mencari jawaban atas pertanyaan. Kok kayaknya gak ada yang bisa aku banggain ya di dunia ini. Kenapa mereka bisa jadi orang yang hebat, menggapai cita-cita mereka? Kata orang-orang itu, aku juga bisa. Motivator-motivator terkenal itu juga pembohong. Pembual besar yang mengatakan, aku sama seperti mereka. Bahkan lebih hebatnya lagi, dulu aku pikir begitu. Mengecilkan diri sendiri sampai lupa. Diri, tahu tidak? Kalau sebetulnya banyak yang ingin ada di posisi kamu. Banyak yang ternyata terintimidasi dengan kamu. Hah? Apanya? Aku. Apa yang harus mengintimidasi mereka? Keberadaanku sama seperti manusia yang lainnya. Kadang dianggap ada, kadang dianggap tidak ada. Kadang dianggap sampah, kadang dianggap berguna. Jadi mengapa aku harus bangga menjadi diriku sendiri, sedangkan aku tidak bangga dengan diriku? Diri, betul, diriku berkata begini. Sebab sebetulnya, ada banyak hal di dunia ini yang menjadi kebaikan dalam diriku. Yang sebenarnya tidak aku ketahui. Ada banyak kelebihan yang tidak aku ketahui. Kau punya rambut? Punya. Ada banyak yang keguguran rambutnya. Kau punya mata? Punya. Bisa melihat? Bisa. Banyak pula yang tidak tahu apa warna gunung. Bagaimana bentuk wajah seseorang. Ingat tidak? Kamu bahkan tahu warna gunung seperti apa. Bagaimana bentuk wajah orang yang kamu sayangi. Kau punya baju? Punya. Sekarang lagi aku pakai. Banyak yang menggelandang mencari baju-baju bekas di tong sampah, di tempat-tempat yang bahkan tidak layak untuk dipakai. Sebab makan pun tak cukup, apalagi beli baju. Dalam sekalipun jadi kalau harus. Kau punya rumah? Punya. Kenapa sih bertanya terus dari tadi? Aku sekarang lagi duduk di kamar, mengetik naskah ini di ruangan ber-AC dengan suasana yang nyaman. Diri, kau tahu itu semua. Tapi bahkan banyak yang tidak punya AC, apalagi rumah. Kau punya bakat? Punya. Aku suka sekali setidak-tidaknya membaca tulisan yang tidak penting seperti ini. Kau tahu Diri, entah berapa lama, entah berapa banyak, mereka semua tidak merasa memiliki bakat. Kau menyadarinya, dan lihat, seperti kata-katamu ini, sekarang diperdengarkan pada ribuan orang di luar sana yang membutuhkan narasi ini. Dari ocehanmu yang kau bilang tidak penting itu, ternyata banyak di antara mereka yang membutuhkannya. Kau hebat, tapi kau mengecilkan diri sendiri. Kau tahu kau kuat, tapi kau anggap rapuh diri sendiri. Diri,
Bukannya seharusnya kamu bersyukur? Ah iya, seharusnya aku bersyukur ya. Lalu bagaimana jika, contohnya saja, dengan teman-temanku yang sekarang, aku tahu mereka pergi ketika aku susah. Apa aku masih harus bersyukur dengan kondisi itu? Bersyukurlah. Diriku berkata seperti itu. Biarkan mereka pergi. Orang lain bisa saja menyakiti kita. Orang lain bisa saja mengecewakan kita. Biarkan mereka pergi. Mereka yang hadir dan pergi, jadikan sebagai pelajaran. Biarkan mereka menentukan pilihannya sendiri dan kamu dengan pilihanmu. Mungkin itu cara Tuhan mengatakan dia bukan orang yang baik, kurang tepat berada dekatmu. Bukankah seharusnya kamu senang, dijauhkan dari yang jahat, diberikan ketenangan? Tuhan itu maha baik, kitanya yang buta, bersikap tuli terkadang, bahkan tidak mau tahu. Bagaimana diri sekarang setelah kau tanya jawab, setelah kau pikir-pikir, oh iya ternyata banyak ya yang aku punya, ternyata masih ada banyak ya alasan untuk bertahan, ternyata pesan untuk diriku sendiri sudah sangat sepantasnya aku dengarkan malam ini. Diri, terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Sudahi dulu bicaranya. Kali ini, coba kita ubah pikirannya. Kita perluas cara pandangnya. Bukankah kamu berharga? Lebih dari sekedar kata kecil. Percaya bahwa setiap kejadian itu membawa makna. Ada hal baik yang menanti. Ada pelangi sehabis hujan. Ada harapan dari segala yang terlihat tidak punya kepastian. Pada dialog untuk diri malam ini dari Langit Biru, podcast pesona bahagia dengan segala ceritanya. Iya, demikian. Tepuk tangan untuk diri sendiri. Masih luar biasa ya. Oke, itulah tentang diri kita sendiri. Kita punya identitas yang banyak. Tolong jangan dilupakan bahwa siapa diri kita itu. Itu ya. Nah, untuk yang selanjutnya nanti kita aplikasikan dari yang sudah kita lihat video tersebut. Ucapkan terima kasih dan penghargaan terhadap diri kita masing-masing. Silakan bagaimana caranya nanti ucapkan terima kasih pada dirimu sendiri. Yang kedua, telepon dan ucapkan terima kasih dan penghargaan buat orang terdekat. Orang yang kita sayangi, orang tua, adik, kakak, sahabat baik, atau siapapun yang Anda anggap berjasa untuk kesuksesan Anda saat ini. Jadi silakan ucapkan terima kasih pada siapapun lewat telepon, tulis, dan sebagainya. Yang sampai sekarang ini kalian masih bisa bertahan, masih suka dengan diri kalian sendiri. Oke? Iya, untuk yang selanjutnya, buatlah galeri diri, tugas untuk kalian, dalam bentuk biodata atau CV, yang menampilkan identitas Anda sebanyak mungkin, dari identitas suku, dari agama, hobi, sekolah, klub sepak bola mungkin, dan klub-klub yang lainnya. Makin banyak identitas yang kalian buat, akan semakin bagus. Sanggup ya? Oke. Galeri ini bisa mengangkat 100 fakta tentang Anda sendiri. Nah, setelah itu, nanti untuk biodata kalian yang sudah kalian buat, bisa mempostingkan di media sosial, dan mungkin mengundang teman Anda untuk mengunjungi galeri Anda. Sudah siap? Siap? Untuk memposting biodata kalian sendiri? Oke, itulah materi tentang hari ini yang kita pelajari tentang wawasan kebinekaan global tentang diri sendiri. Ya, Pak Dian ucapkan terima kasih atas bantuan kalian. Apabila memang di kesempatan kali ini ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Selalu berjuang untuk diri sendiri. Aplaus. Terima kasih buat kalian.